seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi dan Mas Anies dalam Pilkada Jakarta. Di antara berbagai pengaruh itu, untuk konteks Jakarta akhir-akhir ini, maka saya berani mengatakan bahwa pengaruh terbesar tentu saja ya Anies Baswedan. Itulah kenapa yang dicium oleh Jokowi. Kenapa dia jauh-jauh hari mulai turun gunung. Meskipun dia baru beberapa pekan istirahat setelah lengser dari presiden, rupanya dia nggak tahan juga untuk kembali berpolitik kan. Turun gunung. Bangun dari tidur. Ada yang menyebut membangunkan macan tidur. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, Sehat? sehat. Sudah touring? Masih nunggu nih. Masih nunggu momen yang tepat. Menunggu serangan-serangan. Nunggu serangan, nunggu pilkada. Nunggu nyari modal. Warga Jakarta? Enggak. Oh, saya Banten. Oh, Banten. Oh, ini kita bertiga warga Jakarta, luar ya? Jakarta nih. Kita jadi penonton. Iya. Kita memilih untuk Banten. Daerah lain-lain. Mas Abdul Qahar, selamat bergabung kembali. Oke. Sehat Mas ya? Selamat. Alhamdulillah menjadi starter lagi saya. Ayo, masuk dalam line up. Masuk dalam line up. Setelah cedera. Setelah dihukum. Dihukum. 2 kali tidak bisa main. Oke, kita ngomongin soal yang sudah mau dekat ini kan, tanggal 27 ya. Betul. Ini masa tenang, ya kita juga tenang, tapi bolehlah berbisik-bisik sedikit. Iya, nggak apa-apa, memang tugas kita ini. Iya. Bisik-bisik. Ini karena pilkada istimewa nih, karena diikuti oleh 540 lebih. Betul. Daerah serentak. Tapi di antara yang istimewa itu ada yang super istimewa. Daerah tertentu. Iya. Bukan hanya Jakarta. Iya. Ada pilkada Jakarta. Paling istimewa ya Jakarta. Jawa Tengah. Sumatera Utara. Itu betul. Menjadi kalau yang kayak Jawa Barat itu kok kayak kurang greget. Jawa Timur juga kurang. Banten mungkin juga agak enggak, kalau Jawa Timur karena memang sudah dominan mutlak gitu ya. Sepertinya ya. Iya. Jadi di beberapa titik di mana hasil survei itu mutlak, itu biasanya tensinya nggak terlalu panas lah. Makanya ini karena ada contohlah di Jawa Tengah sama Jakarta kan. Karena kan perbedaannya tipis. Belakangan kan tipis ya. Tipis dan kemudian ada yang nyalip gitu. Ada yang nyalip kan, gitu. Ada yang satunya decline, ada yang satunya lagi naik kan. Itu. Makanya kan Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi kan ikut meramaikan turun gunung. Bangun dari tidur. Ada yang menyebut membangunkan macan tidur. Ada yang menyebut sebagai membangunkan macan tidur. Tapi ada juga Gubernur DKI periode 2017-2022, Pak Anies Baswedan. Ya karena tadi itu memberikan endorse, dia maka ya akhirnya menyambutnya. Biar semakin hangat. Gitu. Secara resmi loh menyampaikan itu dalam Instagram pribadinya. Merekomendasikan kepada warga Jakarta untuk memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Sementara beberapa hari sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia juga secara resmi menyampaikan melalui video bahwa saya mendukung Ridwan Kamil Suswono. Jokowi itu kalau tidak salah secara resmi kan tanggal 18. Iya. Mendukung Ridwan Kamil Suswono. Kemudian Anies itu tanggal 21. Jadi kalau versinya Pak Ara, ya sebenarnya bukan membangunkan macan tidur. Ya Pak Jokowi sudah bangun duluan, malah sudah kemana-mana kan. Sudah mengaum duluan. Ya ini kan respons. Bukan membangunkan macan tidur. Jadi Anies Baswedan yang tadinya sudah mau tidur, justru karena ada suara teriak mengaum-ngaum. Ridho. Yang bangun dari tidur itu Anies. Akhirnya Anies terpaksa harus ngomong juga akhirnya, dan didahului oleh makan pagi, sarapan bersama, lalu kemudian berbalas. Dari situ akhirnya lahirlah deklarasi itu, relawan yang
kemudian menyertakan Anies di dalamnya dalam pidato itu, yaitu memberikan suntikan-suntikan motivasi lah. Nah, apa yang kemudian terjadi? Jagat politik Jakarta menjadi hangat, menjadi panas, bergairah, bergairah. Betul. Pilkada rasa pilpres. Orang-orang yang tadinya sudah mau mencoblos semuanya, saya lihat di testimoni di beberapa media sosial itu menganulir tekadnya, menganulir niatnya dan mengatakan dia akan selaras, tegak lurus dengan sebagai anak abah. Dia akan tegak lurus dengan abahnya, kan kira-kira begitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Ya. Seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi dan Mas Anies dalam Pilkada Jakarta? Ya, ini ke saya dulu. Mas dulu. Kan bebas. Ini karena kita bertiga ini warga di luar Jakarta, kan. Jadi ngomongnya saya lebih bebas warga Bogor. Yang paling jauh dulu lah. Yang dari Jakarta. Kalau kita kan nempel warga Banten. Loh, saya juga nempel dikit-dikit. Tapi Jawa Barat lah. Jawa Barat bukan Bekasi. Jawa Barat Bogor saya. Nah, begini. Kalau kita lihat bahwa Jakarta itu pernah dipimpin oleh Jokowi, pernah dipimpin oleh Anies Baswedan, maka ya tentu pasti ada pengaruhnya. Baik pengaruh dari Jokowi maupun pengaruh Anies Baswedan terhadap sosok siapa yang dia cenderung untuk pilih. Gitu. Tetapi di antara berbagai pengaruh itu, untuk konteks Jakarta akhir-akhir ini, maka saya berani mengatakan bahwa pengaruh terbesar tentu saja ya Anies Baswedan. Kenapa? Karena Jokowi selain dia tidak tuntas ya, artinya tidak sampai 5 tahun full ya, memimpin Jakarta. 2 tahun. 2 tahun ya. Hanya 2 tahun memimpin Jakarta, yang kemudian dilanjutkan oleh Ahok, yang dilanjutkan oleh Jarot. Juga periodenya sudah terlalu lama. Jokowi menjadi gubernur Jakarta 2012. Yang ketika itu orang memimpikan sosok-sosok yang di luar kebiasaan lah, kayak di Jakarta. Itu selalu isunya dari waktu-waktu ke waktu itu terus. Lalu datanglah seorang Jokowi yang menggandeng Ahok, memberi semacam atmosfer segar bagi Jakarta, lalu akhirnya terpilih. Tetapi apa yang terjadi kemudian ketika Jokowi meninggalkan panggung Jakarta untuk menuju Pilpres, mulai nih suara-suara pendukung Jokowi di Jakarta mulai agak goyah nih sedih. Waktu Pilpres 2014. Sebagian ada yang mendukung Jokowi tetap, tapi ada sebagian kecil yang kemudian berpindah haluan. Nah, semakin berkurang lagi pengaruhnya ketika di 2019. Kenapa? Ya karena pada saat itu di Pilkada sebelum 2019, Pilkada 2017, pada saat itu kok dilalah orang yang calon yang di-endorse oleh Jokowi membuat masalah kan di Pulau Seribu, ayat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 51. Akhirnya sampai masuk penjara. Akhirnya sampai masuk penjara. Sekarang kita saksikan pengaruh Jokowi terhadap Jakarta sudah semakin minim lagi. Terutama setelah Pilpres terakhir, di mana Jakarta sebagai center ya, sebagai kekuatan atau pusat informasi-informasi, pusat daya kritis, banyak di dalamnya orang-orang yang berpikirnya sudah kritis, itu disuguhi oleh parade kebijakan, parade pilihan yang menurut mereka itu menyalahi etika, menyalahi hukum, menabrak hukum. Apa itu? Mahkamah Konstitusi. Ya kan kita lihat di Jakarta pengaruhnya bagaimana? Besar. Faktanya terkonfirmasi di dalam Pilpres, di mana suara Prabowo dan suara Anies Baswedan di Jakarta itu hanya berselisih 30.000. 1.600.000 sekian versus 1.600.000 sekian. Bahkan saling intip gitulah kira-kira. Nah, sementara Ganjar di Jakarta kan dapatnya 800.000. Nah, sekarang kalau kita pakai logika matematika, kalau betul bahwa Jokowi itu masih efektif di Jakarta memberikan endorse, faktanya
survei terakhir di semua lembaga survei, kecuali satu ya, dari Poltreking Indonesia, itu semua lembaga survei mengatakan bahwa pemenang Pilkada Jakarta apabila Pilkada dilakukan hari ini, di rentang sampai 15 November waktu itu ya, surveinya itu, maka pemenangnya adalah Pramono Rano. Dengan komposisi 40% lebih lah, tidak mencapai 50%. Sementara masih ada beberapa belas persen yang belum menentukan pilihan, yang itu kan tanggalnya sampai tanggal 15 nih. Nah, 15% yang belum menentukan pilihan ini, ada yang menghitung, ada yang menganalisis, kira-kira 9% di antaranya itu akan memilih siapa yang akan dipilih oleh Anies Baswedan. Karena itu pengaruh berikutnya, kita bicara pengaruh berikutnya adalah Anies Baswedan. Apakah ada pengaruhnya? Sangat besar. Karena tren pengaruh Anies di Jakarta itu juga membesar seiring dengan jargon-jargon Pilpres, kampanye-kampanye Pilpres waktu itu, lalu upaya-upaya yang disebut ya sebagai penjegalan terhadap Anies Baswedan, termasuk penjegalan ketika menjadi calon gubernur DKI lagi untuk periode yang kedua. Nah, akhirnya kan banyak yang misalnya akan mencoblos semua, gerakan muncul kan, gerakan mencoblos semua, gerakan ini, gerakan itu, sampai akhirnya pada tanggal berapa, 21, ketika Anies mendeklar bahwa dia mendukung atau mengendorse pasangan Pramono Rano, maka 23% itu atau sekian belas persen yang belum menentukan pilihan itu, 9% diantaranya diperkirakan akan masuk ke barisan anak Abah yang mendukung Pramono Rano. Mendukung Pramono Rano. Jadi ada potensi bahwa Pramono Rano akan memenangi Pilkada DKI ini, ada yang menyebut kira-kira sekitar 1 putaran. Kalau ditambah 9% misalnya 42% ya 51 kan, sudah kan, 50 lebih. Itu saja. Itu jadi apa yang tadi disebut sebagai membangunkan macan tidur, itu kebalik gitu. Berarti dia menganggap bahwa sang macan ini sebetulnya adalah Anies Baswedan. Karena yang membangunkan ini kan Presiden Jokowi duluan ini. Presiden ke-7 gitu. Jokowi duluan mendukung Ridwan Kamil tanggal resminya 18, setelah itu kan ke Jakarta juga kan, sempat ikut acara parade apa gitu kan, di depan relawan itu, menyatakan secara eksplisit mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tapi kemudian ya beberapa hari kemudian dibalas oleh Anies Baswedan. Nah, yang puyeng itu adalah PKS sebagai partai pengusung salah satu Ridwan Suswono, di mana di dalamnya ada kader PKS namanya Suswono yang menjadi wakilnya Ridwan Kamil. Kenapa puyeng? Ya karena dia bingung nih. Ketika Pilpres mereka ini ngeblok ke Abah sebagai anak Abah. Nah, sekarang ketika Pilkada serentak ini dia bingung mau ikut instruksi partai kah atau ikut instruksi Abah. Bahkan dalam salah satu survei saya lupa menyebutkan bahwa sebagian besar pemilih PKS itu larinya ke Pramono Rano. Karena ada Anies. Apalagi sekarang didukung Anies. Betul. Kan? Tapi gini, mencermati Pilkada Jakarta ini menarik. Belakangan ya, dinamikanya sangat menarik. Kenapa? Karena anak Abah sudah bergandengan tangan dengan Ahok. Ini kan menunjukkan, dan itu sudah dideklarasikan loh, meskipun itu sebagian lah. Tapi itu kan menjadi potret. Kan selama ini kita pasti tidak akan pernah menduga bahwa anak Abah bisa bersatu dengan Ahok. Demikian juga di seberang sana gitu loh, di pasangan ini RK Suswono, EPI bisa sama Jokowi dan PSI kan, yang ideologinya berbeda jauh, gitu kan. Nah, ya politik memang betul kata Bismarck, ya kan, the art of possibility, dan politik itu memang tidak ada lawan dan kawan yang abadi, tapi memang kepentingan yang abadi. Tapi kalau kita lihat ya, kalau dari tren yang terjadi saat ini, dari survei ya, termasuk survei dari indikator politik, Pramono Rano lebih unggul ya dibandingkan dengan RK Suswono. Gitu. Ini padahal kita lihat bahwa pendukung dari RK Suswono ini kan 14 partai loh. Kimples itu kan 14 partai. Sedangkan
Pramono Rano itu kan cuma dua partai ya, satu partai PDIP dan Hanura belakangan menyatakan dukungannya. Ini menunjukkan gejala apa? Ya kalau pilkada itu kan sebenarnya dukungan partai itu tidak terlalu, bukan satu-satunya yang menentukan. Justru yang lebih menentukan itu ketokohan. Figur. Okay. Kalau kita lihat di di Jakarta sekarang ya, di satu pihak ada RK, ada Suswono, kemudian di lain pihak ada Pramono, Bang Dul, satu lagi ada yang dari calon independen. Kalau kita lihat, menurut saya kok ada banyak hal yang menguntungkan Pramono. Ini bukan kampanye ya, karena udah masa tenang kan. Ini cuma kita menganalisa aja. Yang membuat Pramono sama Bang Dul itu lebih leading, meskipun beberapa waktu lalu di Ordal ini kan kita menganggap, tidak hanya kita, banyak sekali yang menganggap itu calon-calon kalah, ya kan? Karena waktu itu kan orang masih asosiasinya kenapa tidak Anies, kenapa Anies harus dijegal, padahal kalau Anies yang maju itu kan ya sangat mungkin, hampir pasti kan dia menang. Jadi situasi seperti itu belakangan menurut saya kok malah menjadi keuntungan bagi Pramono. Jadi sekali lagi kan orang Jakarta tuh tingkat pendidikannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat rasionalitasnya juga lebih rasional dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi mereka menilai bahwa ya Pramono bagi dia adalah simbol, salah satu simbol perlawanan dalam tanda kutip bagi pemapanan. Kalau sebelumnya kan simbolnya itu Anies dijegal, kemudian orang ke Pramono. Waktu itu kan banyak orang yang kalau tidak milih Pramono ya mendingan coblos semuanya kan. Tapi apalagi belakangan Anies kemudian menginstruksikan untuk memilih Pramono, ya orang arahnya lagi sekarang ke sana. Dan ini keuntungan besar bagi Pramono Bang Dul. Kemudian di satu sisi menurut saya ya RK ini kok beberapa kali justru membuat blunder ya. Pertama yang terakhir itu soal janda. Dua-duanya, Suswono dan RK itu terbelit soal janda itu. Ya, kemudian ini bicara soal karakter. Kalau kita lihat seorang pemimpin, kita menginginkan pemimpin itu yang punya kepercayaan diri tinggi, punya optimisme, tidak bergantung pada orang lain. Tetapi kalau kita lihat RK, belakangan justru menunjukkan bahwa dia bergantung orang lain. Dia bergantung sama Jokowi, dia bergantung sama Prabowo, dia minta bantuan Jokowi dan Prabowo. Sebagai seorang pemimpin, calon pemimpin, menurut saya itu sebuah yang negatif bagi calon-calon pemilih yang rasional, yang pendidikannya tinggi. Itu kedua. Yang ketiga, posisi RK menurut saya kok tidak terlalu menguntungkan untuk dia menjadi pemimpin Jakarta. Apapun harus kita akui bahwa dia itu RK itu identik dengan Jawa Barat. RK itu sangat identik dengan Bobotoh. Sementara Bobotoh sama Persija itu ya harus kita katakan itu kan musuh bebuyutan sampai sekarang, sangat sulit untuk disatukan. Jadi di satu sisi Pramono mendapatkan berkah dari banyak hal, di sisi yang lain justru ada banyak catatan negatif dalam diri Ridwan Kamil. Kalau kita bicara Jackmania, secara data itu kan yang resmi menjadi anggota Jackmania itu kalau tidak salah sekitar 60-an ribu. 75.000. Ya, sekitar kalau 2022 kalau saya mungkin udah jadi 80.000 ya. Tetapi kalau yang tidak terdaftar itu bisa 2-3 kali lipat. Kalau kita bandingkan dengan jumlah pemilih DKI, DPT, itu kan sekitar 8,2 juta. Mungkin terlalu sedikit. Tetapi Jackmania itu kan banyak juga yang menganggap bahwa dia itu mewakili generasi milenial, generasi Z. Sementara jumlah pemilih dari 8,2 juta, 4,2 juta adalah generasi milenial, generasi Z. Jadi sebenarnya Pramono itu meskipun dia sudah tua, tapi menurut saya kok lebih mewakili generasi Z yang ada di Jakarta yang jumlah pemilihnya lebih dari separuh. Jadi kalau kita bisa melihat atau memprediksi, kok saya setuju sama Mas Kohar. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, ya Pramono, Bang Dul akan memenangi pertarungan. Bahkan bisa jadi satu putaran. Itulah kenapa yang dicium oleh Jokowi. Kenapa dia jauh-jauh hari mulai turun gunung. Meskipun dia baru beberapa pekan istirahat setelah lengser dari
presiden, rupanya dia nggak tahan juga untuk kembali berpolitik kan. Ya kalau dia tidak mencium adanya gelagat-gelagat bahwa RK Suswono itu akan kalah, saya pikir Jokowi itu akan bersikap seperti apa yang dia tunjukkan untuk Pilkada Jawa Timur. Pilkada Banten, Pilkada Jawa Barat, Pilkada Sumatera Utara. Kalau Jawa Tengah dia serius. Kalau Jawa Tengah dia serius karena hasil survei juga cukup berimbang, mengkhawatirkan. Bedanya beda tipis. Bahkan Pak Prabowo pun memberikan dukungan kan kepada Lutfi dan Tas Yassin. Betul, itu yang dan dukungan itu disampaikan konon katanya di rumahnya Pak Jokowi. Itu yang menurut saya kita sayangkan dari seorang Prabowo. Kalau Jokowi oke lah, dia sudah orang bukan lagi pejabat, dia punya hak apapun untuk berpolitik. Meskipun banyak juga yang menilai, termasuk saya kok agak menyayangkan ya sekelas presiden, mantan presiden kok cawe-cawe juga di urusan pilkada. Secara etika banyak juga yang menyayangkan kok Jokowi masih saja cawe-cawe seperti ketika dia menjadi presiden. Tetapi apalah arti seorang etika sekarang kan, sebuah etika kan. Bahkan ketika menjadi presiden pun soal etika kan ya tidak dianggap dalam tanda kutip. Jadi kalau Pak Prabowo akhirnya turun juga cawe-cawe kok saya kira kok justru mendowngrade sikap. Kalau Pak Prabowo kan ketua umum partai. Boleh. Tapi sebenarnya makanya itu kan kalau Jokowi dulu kan bukan ketua umum partai. Tapi undang-undang melarang harus sebenarnya. Cuti. Boleh, harus cuti. Kan sudah dijawab. Cuman begini itu loh. Maksud saya adalah ketika diambil syutingnya adalah hari Minggu. Ya ketika seorang presiden itu sudah menjadi kepala negara ya akan lebih elok kalau dia milik semua calon. Milik rakyat. Menurut saya sayang bagi seorang Prabowo di awalnya sudah Tapi kalau sudah begitu, kenapa tidak mengendorse sekalian aja Pilkada Jakarta? Kenapa yang terkesan ngotot adalah Pak Jokowi? Nah, sebenarnya apa kepentingan Pak Jokowi di Jakarta ini? Ya, begini. Bagaimana pernah dinyatakan oleh Sekjen PDIP bahwa memang ada semacam ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Nah, dalam konteks Jakarta, itu sebetulnya bukan hanya soal Anies Baswedan. Boleh jadi ada perseteruan antara Jokowi dan PDIP, itu sepertinya tidak diteruskan. Satu. Kedua, ya memang ada kepentingan-kepentingan sebetulnya Jokowi terhadap Jakarta, boleh jadi sebagai wilayah yang pernah ia pimpin, sebagai wilayah yang pernah ia dekat dengannya. Jadi wajar saja kalau dia punya kepentingan-kepentingan itu. Yang menjadi tidak wajar adalah apabila nanti dukungan itu disampaikan dengan cara membabi buta, dengan model-model aksi di lapangan yang melampaui batas-batas legalitas sesuai aturan dan tidak melanggar aturan dan seterusnya. Nah, itu menjadi hal yang lumrah saja sebetulnya. Tetapi bagi masyarakat Jakarta, kebetulan keluarga istri saya kan orang Jakarta dan masih ber-KTP Jakarta sampai saat ini. Betul apa yang dikatakan oleh Mas Jaka, bahwa sosok Ridwan Kamil ini terlalu lekat dengan ini kita tidak bicara soal SARA, tetapi ini bicara soal fakta politik hari ini. Dia sangat lekat dengan Jawa Barat. Sementara Jakarta sebagai megapolitan, sebagai wilayah kosmopolitan gitu ya, yang sudah multi etnik, multikultural, tetapi mau tidak mau, simbol-simbol Jakarta itu tetap dipegang. Bagi orang-orang tradisional, melihat di antara semua pasangan itu, mereka melihat simbol Rano Karno sebagai Bang Dul. Meskipun Rano Karno bukan hanya separuh mungkin darah Betawinya, tetapi kan dia lahir di Jakarta. Lahir, remaja, besar, beraktivitas itu kan di Jakarta, Rano Karno. Jadi sebagian orang itu melihat Rano Karno sebagai simbol dari Jakarta, simbol Betawi lebih khusus lagi. Sementara di Jakarta kan juga ada orang Jawa, maka banyak orang Jawa yang kemudian melihat Pramono sebagai orang Kediri ini yang mungkin mendatangkan rasa nyaman bagi dia karena
Pramono ini juga punya pengalaman sebagai sekretaris kabinet. Pramono ini punya pengalaman sebagai birokrat. Jadi setidak-tidaknya dia dianggap sudah tahu lah. Meskipun Ridwan Kamil juga tahu. Tetapi faktor yang kemudian daya tolak ya dalam tanda kutip ya, Jakarta, salah satu diantaranya adalah tadi yang disebut adalah Jakmania. Makanya kan Ridwan Kamil kan dalam berbagai kampanye kan sampai ngotot, sebegitu ngototnya dia itu memakai kaos Persija itu. Nah, tetapi ada sebuah kampanye dia di Instagram itu yang malah jadi bahan olok-olok. Jadi dia ngelihat gol, surprise ngelihat gol ketika Persija menang itu. Tapi dia lupa mengeblur tulisan replay itu. jadi seolah-olah natural, padahal dia sudah di by setting itu. Dan kaosnya itu juga menunjukkan bahwa kaosnya dia belum rapi betul, dia baru dia pakai. Oke, pakai. Nah, kira-kira begitu buru-buru dia pakai. Sudah telanjur gol, sementara dia belum sempat menunjukkan ekspresinya. Maka yang dilanjutkan dia adalah melihat replay. Tapi dia seolah-olah excited begitu, padahal yang dia lihat ada replay. Di bawahnya itu saya baca. Wah, itu tulisan replaynya bocor. Belum sempat dihapus ketika itu Persija menang melawan saya lupa. Intinya adalah Persija menang aja. Mainnya di Bogor waktu itu karena Stadion Gelora Bung Karno nggak bisa dipakai. JIS nggak bisa dipakai, Wibawa Mukti Bekasi itu lagi. Patriot, Stadion Patriot Bekasi juga sedang direnov. Jadi ya dia akhirnya di Pakansari, Stadion Pakansari Bogor kan. Nah, di situ. Cuman ya itu yang menggelikan adalah replaynya. Jadi ada aksi-aksi yang tidak natural, ada hal-hal yang memang agak susah untuk dipaksakan. Ya sudahlah, mestinya ya jangan dipaksakan. Dan kalaupun mau pencitraan, mau memaksakan, itu tolong dikemas secara yang baik. Nah, hal-hal semacam yang detail. Jangan sampai bocor. Hal kecil itu netizen kita sangat jeli. Sangat jeli, dan itu justru bisa menjadi pengurang. Betul. Lalu kepleset omongan, candaan. Ketika wakilnya mengatakan menyuruh pemuda-pemuda pengangguran itu janda kaya harus menikahi janda kaya pemuda pengangguran sehingga janda kaya menikahi pemuda pengangguran sehingga pemuda pengangguran itu bisa mendapatkan job lah, pekerjaan seperti kayak Nabi Muhammad kira-kira itu artinya kan menyebut bahwa Nabi Muhammad itu pengangguran. Padahal Nabi Muhammad bukan pengangguran waktu itu. Nabi Muhammad punya segala daya, punya segala kemampuan dan punya pekerjaan. Justru karena tertarik dengan cara Nabi Muhammad itu bekerja, jujur, berintegritas, punya kualitas, maka Siti Khadijah kemudian tertarik, bukan untuk memberi Nabi Muhammad pekerjaan, bukan, karena Nabi Muhammad sudah punya pekerjaan dan sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di sekitar itu. Nah, akhirnya kan minta maaf. Ya, seorang Suswono yang juga sering menjadi khotib di Bogor, rumahnya kan Bogor itu, Suswono itu, tangga pernah khotbah Jumat di dekat masjid kompleks saya juga, jadi saya pernah lumayan tahu lah speak. Jadi itu kepleset itu, candaan itu, dan diulang. Dan kemudian dilalanya diulang yang kurang lebih sama oleh seorang Ridwan Kamil. Itu kan menunjukkan, dengan mengatakan bahwa ini janda ini nanti diurus oleh Pak Habibur Rahman. Saya tetap masuk saya janda itu akhirnya membuat banyak sekali protes dari aktivis perempuan, dari berbagai kalangan perempuan. Itu protesnya sangat keras karena dianggap melecehkan perempuan. Dan itu keluar dari seorang tokoh, dan itu bisa membahayakan cara pandang seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa di titik-titik tertentu itu mulai ada penggerusan suara. Sementara kalau saya lihat FPI, Habib Rizik, betul dia mendukung, tetapi ya mungkin tidak se-all out karena mungkin ada faktor pemberat di situ. Karena ada faktor pemberatnya bagi FPI. Apa itu? Jokowi sama PSI kan, itu yang dianggap sebagai faktor pemberat. Nah, sementara di sisi yang sebaliknya, di kubunya Pramono Rano juga setiap hari juga mengumpulkan para habaib, para ustadz juga. Jadi
sebetulnya simbol-simbol agama itu sekarang sebetulnya relatif luruh sih di Jakarta. Tetapi bukan berarti tidak bisa digunakan sebagai pendongkrak elektabilitas. Tetap bisa. Hanya memang sekarang sepertinya sudah relatif cair. Ya buktinya Ahokers sama Anak Abah bisa bersatu. Tapi kemarin diingatkan kembali itu sama Marwar Sirait. Ya, itu membuat sebetulnya itu berbahaya. Iya, betul. Pernyataan Marwar Sirait itu tidak layak untuk disampaikan bahwa itu adalah fakta politik, mungkin iya. Tetapi kalau itu kemudian dibangkit-bangkitkan lagi, dimuncul-munculkan lagi, itu kan akhirnya membawa populisme agama di dalam sebuah kontestasi politik yang kita tahu sendiri akibatnya itu akan sangat panjang. Nah, itu yang mestinya tidak itu kepleset menurut saya. Kepleset lidah juga itu. Atau pakai sebagai tanda apa dalam tanda kepanikan. Ya bisa jadi karena kepanikan. Karena panik maka kepleset ngomongnya sembarangan gitu. Akhirnya melihat survei kayak seperti itu, makanya kan kebolak-balik cuma pembicaraan itu. Tapi begini, soal Ridwan Kamil ini, menurut saya radar sensitivitasnya itu sangat rendah ya. Ya sebelumnya, tadi Mas Kohar sudah sampaikan kan, Pak Suswono terpleset urusan merendahkan janda kan itu kan. Terus single parent harusnya. Terus kemudian yang kedua diulang oleh Ridwan Kamil. Saya mau bacakan ya apa yang dia sampaikan. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Itu akan diurus lahir batin kan? oleh Bang Ali Lubis. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Itu kan betapa menganggap sebagai objek. Barang objek. Itu kan. Dan itu keluar dari seorang tokoh yang sedang berkontestasi menjadi pemimpin sebuah calon pemimpin kan, dia menjadi calon pemimpin sebuah kota metropolitan. Atau itu memang sebuah karakter kali ya, bisa jadi loh. Bisa kan ada anggapan juga seperti itu kan. Kalau kita lihat kan orang akhirnya ke flashback ke belakang. Iya, muncul postingan-postingan yang merendahkan orang Jakarta itu. Jadi ya menurut saya betul sebagai seorang pemimpin sebenarnya hal-hal yang sangat sensitif, yang sangat berisiko, sangat berbahaya seperti itu ya harus dihindari. Dan tidak banyak juga pemimpin yang betul-betul matang dalam setiap ucapan atau tindakan. Dan kalau kita lihat, sekali lagi saya tidak membela salah satu kontestan atau pasangan kontestan. Tetapi kalau dari sisi penyampaian kepada publik, ya Pramono Bang Dul itu lebih luas, lebih bagus, down to earth lah ya. lebih apa. Dan ya kalau kita lihat kematangan seorang Pramono ya tidak bisa kita ragukan kan. Di dunia partai politik dia cukup lama menjadi sekjen PDIP. Kemudian juga menjadi birokrat dan terakhir hampir 10 tahun menjadi sekretaris kabinet, dan dia sangat bisa bergaul dengan siapa saja, sangat pandai berkomunikasi dengan siapa saja, tidak hanya kepada para elit tapi juga pada para kalangan bawah. Jadi kalau kemudian mereka mendapat simpati sampai tingkat elektabilitasnya menyalip Ridwan Kamil Suswono, menurut saya bukan sesuatu hal yang berpelit. Padahal dia itu benar-benar dari nol kan, Pramono itu kan. Iya, dan tidak dikenal. Sama sekali tidak dikenal, sama sekali tidak diperhitungkan dalam kancah kompetisi Pilkada Jakarta. Kita bertiga kan waktu Ordal beberapa episode yang lalu, apalagi Mas Jaka kan. Menyampaikan ini pasangan kalah, memang sengaja untuk kalah, sengaja untuk kalah gitu kan. Tapi mereka benar-benar bisa membalikkan situasi kan. Tidak bisa kita nilai hanya dari rentang yang masih sangat lama. Betul. Saya katakan karena politik itu memberikan nuansa-nuansa kejutan. Itu selalu ada itu di detik-detik terakhir. Ya, bukan hanya di menit tapi detik-detik terakhir sebelum deadline misalnya. Ya, siapa yang tahu bahwa akhirnya Pramono yang dipilih. Lalu siapa yang mengira bahwa akhirnya Anies yang tadinya diperkirakan tidak akan memberikan endorser pada siapapun, akhirnya turun tangan. Siapa yang mengira bahwa Ridwan Kamil dan Suswono kepleset secara bersamaan untuk kasus yang sama misalnya. Lalu siapa yang juga mengira bahwa di luar mereka, tim Kim Plus misalnya, Marwar Sirait, kepleset juga atas ucapan-ucapan yang kira-kira lah ya membawa nuansa negatif lah. Nah,
Jadi hal-hal semacam ini itu banyak sekali terjadi di dalam dinamika politik, dan khusus untuk Jakarta sepertinya tidak bisa diabaikan. Mungkin kalau pilpres apa itu ucapan-ucapan itu bisa saja dilupakan dalam waktu sesaat ya. Tetapi untuk Jakarta agak susah kiranya, agak sulit kiranya untuk melupakan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Apalagi apabila ada jejak-jejak digital gitu, jejak digital yang merendahkan orang Jakarta misalnya, merendahkan siapapun lah, merendahkan, termasuk diantaranya adalah merendahkan perempuan. Karena sebetulnya seorang pemimpin itu di level manapun di Indonesia itu harusnya sudah selesai dengan hal-hal yang terkait dengan bias gender. Bahkan yang terjadi itu kan sebetulnya kan kaum perempuan di mana-mana itu yang dibutuhkan kan afirmasi kan. Afirmasi. Aturan-aturan dibuat afirmatif untuk kaum perempuan. Mereka yang menjadi korban selama ini harus didudukkan menjadi korban, bukan semata-mata objek. Salah satu contoh objek kan dulu pernah ada ketika kasus pemerkosaan di angkot di Jakarta, ketika itu gubernurnya Foke. Saya pernah sampaikan, saya pernah dengar sendiri di situ gubernur waktu itu menyalahkan, makanya itu kaum perempuan itu jangan pakai bikini, jangan pakai ini, jangan pakai rok mini, jangan, bukan bikini. Kalau bikini di angkot itu bahaya juga. Terlalu gitu. Rok pendek lah gitu kan. Jangan keluar terlalu larut malam dan sebagainya. Nah, ini sudah jadi korban, masih disalahkan pula. Nah, itu cara pandang yang kurang lebih menurut saya dalam memotret kasus jandanya Ridwan Kamil dan Suswono itu sama. Mereka cara pandangnya masih seperti itu. Bukan persamaan. Masih menggunakan pembatas antara laki-laki dan perempuan itu, mereka berbeda di ruang publik. Nah, dari cara membaca saja itu sudah kelihatan. Mau kita bantah 1000 kali pun, itu sudah jelas bahwa itu adalah bentuk dari pelecehan. Dan itu fatal. Dan bahkan beberapa aktivis perempuan itu sampai mengatakan, saya jijik dengan pernyataan ini. Tegas loh dinyatakan, saya jijik dengan pernyataan seperti ini. Dan wajar itu, pantas. Dan itu pantas untuk kita kritisi seperti itu, untuk kita kritik. Supaya apa? Supaya ini tidak terus-menerus terjadi. Pengulangan bahwa kaum perempuan itu selalu ditunjukkan dalam perspektif yang serba domestik. Serba urusan-urusan domestik. Dengan tugas-tugas, dengan level yang ada di bawah kaum laki-laki. Konco winking. Nah, itu makanya kan namanya kan kita sering lebih suka menyebutnya perempuan daripada wanita. Karena kalau perempuan itu kan empu, penghormatan. Sementara kalau dari wanita ini kan konsep awalnya kan konsep semacam kayak penjajahan, dominasi laki-laki. Wanita itu wani ditoto. Nah, itu versi Jarwo Dosonya begitu. Wani ditoto itu kan lagunya kan, wanita dijajah pria sejak dulu. Kan itu juga kan. Iya. Nah, karena itu penggunaan yang lebih pas saya kira ya perempuan. Betul. Termasuk terminologi sekarang kan misalnya menggunakan janda. Itu beberapa kalangan lebih suka menggunakan istilah single parent. Orang tua tunggal. Daripada disebut sebagai istilah janda, karena ada konotasi yang terkesan miring di kata-kata itu, meskipun sebetulnya itu kata-kata itu tadinya netral kan, gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini sayangnya kok masih muncul dari calon pemimpin, dan ya akhirnya ya nggak ada salahnya kalau itu kemudian dijadikan sebagai kampanye pemukul, kampanye negatif. Kampanye negatif itu sah. Yang tidak sah kan, yang tidak boleh kan kampanye hitam. Black Kalau campaign. Kampanye negatif itu faktanya ada. Faktanya jelas, tidak, ini hanya saja digunakan untuk mengkritik pihak-pihak yang menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, itu sah. Tapi kalau kampanye hitam kan fitnah itu. Hoax, fitnah. Nah, saya melihat dalam konteks Jakarta akhir-akhir ini, maka pertarungan antara Jokowi dan Anies Baswedan kali ini kok yang akhirnya lebih banyak diuntungkan. Saya tidak tahu, tidak bicara kalah menang. Diuntungkan lah setidak-tidaknya adalah
Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi ini ada yang menarik, Mas Kohar. Anies yang beberapa bulan lalu sempat dilukai oleh PDIP ketika sudah datang DPP PDIP ya waktu itu. Pengumuman itu Ya, kan? artinya sudah siap lah untuk diumumkan sebagai calon pilihan PDIP. Tapi kemudian batal. Dan banyak orang akan menduga bahwa Anies tidak akan ikutan. Tadi Mas Kohar juga sudah sempat sampaikan gitu. Tapi kemudian pada akhirnya Anies memutuskan untuk mengendorse Pramono Rano. Nah, apa untung rugi dari keputusan ini, langkah yang diambil oleh Anies? Mengapa pada akhirnya Anies mendukung Pramono Rano? Karena ada yang mengaum tadi. Saya kira juga bukan itu satu-satunya faktor, karena kan pasti Anies tetap ingin masuk di dalam orbit politik kan? Iya, betul. Enggak ya, tapi pasti begini, Anies itu kan orangnya hampir sama dengan apa ya? Ya mirip-mirip sama Pramono. Dia luwes. Artinya dia sebenarnya juga tidak terlalu apa ya, menjadikan perbedaan ideologi itu sebagai sesuatu yang harga mati. Bahwa secara ideologi dia agak berbeda dengan PDIP, itu kan sebenarnya ya omongan banyak orang, tetapi secara ini kan sebenarnya tidak terlalu beda-beda amat kok. Anies sama PDIP sama-sama nasionalis kok. Jadi gitu. Jadi betul bahwa dia akan tetap di orbit mobil, dan yang paling penting menurut saya ya ini sebagai simbol perlawanan oposisi, sebagai oposisinya Jokowi, apalagi ketika Jokowi itu ya secara terus terang, secara eksplisit menunjukkan dukungannya, menunjukkan keterlibatannya dalam Pilkada Jakarta. Dan kalau menurut saya kok keterlibatan turun gunungnya Jokowi di Pilkada Jakarta itu justru merugikan Ridwan Kamil. Kalau arah bilang itu akan menguntungkan Ridwan Kamil, merugikan Pramono. Kalau menurut saya melihatnya sebaliknya. Kenapa? Kalau Jokowi tidak turun terang-terangan atau benar-benar dia netral aja, bisa jadi Anies itu akan tetap coblos semua itu, anak abah itu. Tetapi begitu Jokowi terang-terangan terlibat, Anies turun menyatakan dukungannya kepada Pramono, ya anak apa? Pasti akan mendukung Pramono. Jadi lebih menguntungkan Pramono menurut saya. Jadi karena ada yang mengaum duluan. Iya. Ya, tapi itu betul simbol perlawanan, betul. Perlawanan itu. Dan PDIP itu kan simbol perlawanan juga terhadap Jokowi. Karena dia mengusung Pramono ini kan, tadi dia mengusung Anies nggak jadi, terus dia Pramono, itu simbol perlawanan. Jadi dua pihak yang sama-sama menganggap Jokowi itu sebagai musuh politik itu bersatu dalam Pilkada Jakarta sekarang. Jadi ucapan Pak Jokowi setelah nanti tidak jadi presiden kembali ke Solo ini hanya bertahan beberapa minggu lah. Ya, menurut akhirnya dia tidak tahan masuk lagi ke kota. Menurut saya Pak Jokowi kan itu pulang lagi ke Solo. Pak Jokowi itu ingin menunjukkan bahwa dia tuh masih punya pengaruh, masih punya kuasa. Meskipun secara formal dia bukan lagi seorang presiden. Dan menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ini bagian dari upaya Jokowi untuk mengamankan peluang keluarganya di 2029. Orang mungkin menganggapnya masih terlalu jauh, tapi kalau menurut saya kok enggak. Makanya karena kalau kita lihat dia akan seperti menguasai percaturan politik di Jawa kan. Jawa Timur hampir pasti orangnya Jokowi, Prabowo. Jawa Barat hampir pasti orangnya ya lebih dekat ke Jokowi, Prabowo. Banten hampir pasti, kemungkinan besar juga. Kan tinggal Jakarta sama Jawa Tengah aja. Jadi kalau semuanya itu bisa dikuasai, nanti peluang Gibran lah katakanlah, kalau dia akan berkontestasi di Pilpres 2029, dia sudah punya pondasi yang cukup kuat. Ya kalau kita logikanya lah, umpamanya dia mendukung mati-matian seorang Ridwan Kamil, katakanlah Ridwan Kamil menang. Nanti 2029 dia pasti akan mendukung Gibran kalau dia akan maju kan sebagai balas jasa kepada Jokowi. Begitu juga yang di Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Jawa Timur dan segala macam. Jadi tidak hanya
tujuan sesaat, tetapi menurut saya kok tujuan jangka panjang. Dan Jokowi ini menurut saya masih memikirkan politik bangsa ini. Politiknya bukan politik. Dia itu punya rasa cinta yang luar biasa. Sama keluarganya apalagi. Kan? Iya, sama bangsa ini dan keluarganya. Iya, karena kan seorang ayah kan harus cinta sama keluarganya. Betul. Sama anak-anaknya. Tapi Marwara Sirait itu optimis sekali kan. Kita lihat nanti, kita buktikan. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Gibran lawan Anies. Tapi ada pertanyaan juga, kenapa seorang menteri sampai habis-habisan turun di pilkada ya? Apakah dia ada kepentingan tertentu di baliknya? Kampanye terakhir yang di Menteng itu, Lapangan Banteng. Itu juga menarik. Kampanye terakhir di Lapangan Banteng itu. Yang kisruh itu. Tidak ada satupun ketua umum partai pendukung yang hadir. Ya. Adalah elit politik, tapi tidak signifikan lah, tidak banyak. Karena ketua umum Golkarnya kan lagi di luar, lagi ikut perjalanan presiden. Ketua umum partai Gerindra juga lagi tugas sebagai presiden. Betul. Siapa lagi mau disebut? Tapi ketua partai Demokrat kan mau datang nggak jadi, karena mungkin yang melihat relevansinya tidak terlalu. Dan janji Pak Jokowi untuk hadir, termasuk Pak SBY juga kan rencananya di kampanye terakhir akan hadir. Itu yang ketua umum Partai Demokrat tidak hadir, Pak SBY juga nggak hadir, PKB nggak ada ya, PKB juga bahkan PKB dan Nasdem itu elitnya tidak ada sama sekali. Tidak ada yang hadir. Nah ya itu sebetulnya kan bisa kita baca lah dalam perspektif strategi politik. Tentu mereka sudah berhitung sepertinya. Mereka sudah berhitung bahwa kalau sampai hadir, maka ada potensi justru akan menjadi backfire. Menjadi kebakaran yang balik karena akan muncul perlawanan. Karena sifat dari Jakarta, sebagaimana kita lihat di Pilpres kemarin, itu kan Prabowo yang di-endorse oleh Jokowi, itu hanya didukung oleh 1,6 juta kan. Yeah. Sementara Anies sendiri saja itu 1,6 juta. Kalau ditambah dengan Ganjar Pranowo yang 800.000, itu kan berarti sudah 2,4 juta, 2,5 juta. Itu sudah mutlak. Karena kan 8 juta DPT itu tidak mungkin semuanya akan milih. Paling yang memilih untuk pilkada 70% dari itu. Ya kalau 8 juta dikurangi 30%-nya sendiri kan sudah berapa tuh? Ya tinggal angkanya nanti kan tinggal 5,5 jutaan lah kira-kira. Dan dari 5,5 juta itu kalau bisa mencapai 3 juta, ya itu sudah bisa menang. Nah dengan angka seperti itu kan berarti sudah melampaui 50%. Tidak perlu 2 putaran. Nah ini mungkin yang dipertimbangkan. Kalau nanti pada turun gunung, para dedengkot ini kemudian nanti turun gunung, dan hasilnya justru membuat backfire bagi publik. Macan-macan pada bangun semua gitu ya, macan-macan kecil. Maka akhirnya itu mereka nanti nggak siap untuk dikritik. Wah ini macan, katanya macan, tapi macan ompong kan, gitu kan repot. Kalau macan ompong itu kan nggak bisa gigit, hanya bisa ngelamuti aja. Ya kan repotnya kan begitu. Atau bisa jadi begini sebenarnya dukungan sebagian partai politik itu setengah hati sejak awal. Ya itu dia. Ya kan? Ya kalau kita lihat gambarannya kan terasa sekali. Kalau kita lihat sebenarnya kan pencalonan Ridwan Kamil ke Jakarta itu kan di awal-awalnya kan justru tidak mendapat ini banyak partai politik. Waktu itu kan justru ditolak oleh Ketua Umum Golkar waktu itu Erlangga Hartarto. Kan Ridwan Kamil itu ya ininya ya di Jawa Barat. Sementara kan yang memaksakan dia ke Jakarta waktu itu kan disebut-sebut kan Jokowi kan? Enggak, ya jadi gini, di kalangan Kim itu kan ada Gerindra, ada Golkar. Nah, Jawa Barat itu Gerindra pengen punya kepentingan di Jawa Barat dong. Nah, satu-satunya sosok yang potensial untuk bisa diorbitkan di Jawa Barat adalah Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta, mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kemudian pindah ke Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra. Sayangnya ada seorang Ridwan Kamil yang popularitasnya sangat tinggi di Jawa Barat. Yang ya ini bisa menjadi penghalang bagi Deddy Mulyadi untuk naik.
Maka supaya win-win solution karena sesama saudara di Partai aliansi, di koalisi, maka harus ada yang mengalah. Dan yang harus mengalah adalah Ridwan Kamil karena melihat survei-survei sebelumnya bahwa setiap disurvei itu selalu muncul 3 nama. Anies Baswedan untuk Jakarta ya. Yeah. Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Ahok. Yeah. Atau urut-urutannya berubah. Anies Baswedan, Ahok, Ridwan Kamil gitu. Selalu bergerak di antara itu. Nah, dengan melihat seperti itu, kalau Ahok sudah tidak mungkin muncul karena dia resistensinya pasti bukan karena resistensi, karena terbentur aturan kan. Oh iya betul. Ya, terbentur aturan. Dia sudah Gubernur boleh dia. pernah jadi gubernur. Nah, terus kemudian si Anies Baswedan diupayakan ada penjagalan-penjagalan. Ya berarti tinggal melenggang kan. Maka kemudian kan sempat ada kecurigaan bahwa calon perseorangan ini kan memang sengaja diciptakan calon supaya boneka tidak ada calon tunggal. Dan ketika itu semua partai sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu yang ada di benaknya Ridwan Kamil calon tunggal. Jadi tenang-tenang saja. Lawannya ya kalaupun tidak calon tunggal, lawannya perseorangan ya akan lebih mudah. Sampai kemudian ada petaka yang luar biasa bagi mereka, yaitu apa? Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan PDIP bisa mencalonkan sendiri di Jakarta. Cukup untuk mencalonkan sendiri. Nah, itu petaka itu. Nah, dari situlah segala sesuatunya berubah. Tapi masih ada sosok yang namanya Anies nih, yang dicoba untuk dikerubuti. Ridwan Kamil berkali-kali juga mention loh. Kami akan meneruskan Anies, hubungan saya dengan Pak Anies itu sangat dekat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara Rano mencoba untuk juga meyakinkan Anies dengan cara yang berbeda, tapi yang lebih banyak menyampaikan gagasan-gagasan itu adalah Rano Karno kan. Rano Karno itu, kenapa kemudian ini sekaligus menjawab tadi itu, kenapa kemudian Anies akhirnya bersedia melabuhkan dukungannya ke pasangan Pramono Rano. Salah satunya juga karena beberapa program yang disebut oleh Rano Karno itu adalah program Anies yang belum tuntas, yang disebut belum sempat dikerjakan. Misalnya apa? Kontrak farming. Kontrak farming itu kan idenya Anies Baswedan yang kemudian dipraktekkan di beberapa titik di Jakarta dan ternyata bisa. Dan mau dibawa waktu itu di Pilpres kan. Di kampanye-kampanye itu kan kontrak farming. Jadi dengan petani itu kemudian dikontrak, dia mendapatkan, tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk karena ada garansi, ada jaminan. Lalu kemudian ketika nanti panenannya dibeli dengan harga yang pasti tidak merugikan, itu namanya kontrak farming. Artinya untuk melawan tengkulak-tengkulak yang biasanya tidak suka dengan kontrak farming itu pasti tengkulak. Atau yang mereka pemburu rente di pengijon-pengijon itu nggak suka. Nah di Jakarta kan waktu itu ada, di pinggiran Jakarta itu kan masih ada petani. Petani bayam, menanam sayuran, kemudian ada buah-buahan, rambutan. Itu kan tanah Jakarta itu kan sangat subur untuk pekebun dan petani-petani yang mau menanam wilayah-wilayah yang masih kosong gitu kan. Nah, dari situ terlihat bahwa Rano Karno menyatakan kami akan meneruskan itu program kontrak, misalnya kontrak farming. Kami akan selesaikan misalnya kampung bayam. Yang ketika ditinggal kemudian berubah lagi keputusannya kan, di tangan PC kan berubah lagi. Beberapa isu-isu yang dimention oleh Anies Baswedan itu disampaikan oleh Rano Karno dan disambut pula ditekankan lagi oleh Pramono Anung. Disitulah letak kemudian, oh ini berarti orang serius. Sementara di sudut yang lain itu malah bikin program yang menurut beberapa orang agak sedikit jadi antitesis mungkin. Antitesis gitu loh. Misalnya memindahkan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara.
Tidak ada gambaran tujuannya untuk apa itu di situ. Bikin tempat gym dia. Lalu bikin tempat gym di halte yang sudah rumit itu mau di situ buat tempat untuk nge-gym itu buat apa juga? Mobil konsultasi apa? Psikolog. Ini curhat. Jadi apa ya? Hal-hal yang sebetulnya itu bisa diselesaikan pada level-level RT RW. Kan ruang terbuka zamannya Ahok itu kan sudah dibuat di RT-RT. Itu di situ bisa saja langsung dicantolin di situ. Anak-anak yang tadinya tidak pernah bisa main sepak bola, ini kemudian dibikinkan taman oleh Anies Baswedan. Ada beberapa taman yang terbuka untuk publik. Lalu kemudian anak Jakarta bisa main di situ, bisa main bola, bisa malam tetap aman karena ada CCTV di berbagai sudut. Ya, hal-hal semacam itu. Pejalan kaki bisa lebih nyaman, orang bisa menggunakan sepeda, gerakan sepeda itu kan dimulai. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ahok, terobosan oleh Ahok, lalu kemudian Anies bikin terobosan yang baru juga. Nah, dikombin lah ini sama Pramono ini. Tapi sayangnya tidak disebut-sebut oleh pasangan Ridho, itu pasangan nomor 1. Malah yang sering dimention adalah penyantunan janda, tapi bukan oleh negara, bukan oleh pemerintah, tapi oleh person-person, oleh pribadi-pribadi yang disebut dalam yang kampanye. Itu kan zaman Anies itu sudah ada lansia itu namanya. Lansia itu mendapatkan semacam kalau pelajar itu kan ada kartu Jakarta Pintar. Itu dalam sebulan dapat berapa? KJP. Lalu kemudian para lansia, termasuk di dalamnya adalah janda, itu tiap bulan dapat juga kartu apa gitu loh, namanya kartu lansia kalau tidak salah. Dan itu dijalankan karena Jakarta cukup punya uang untuk melakukan itu semua. Dan itu kemudian diadopsi lagi oleh Pramono dengan menambah kartu lansia plus, nyebutnya begitu. Di sisi sementara di sudut yang sana itu disebutkan spesifik janda-janda, tapi disantuni bukan oleh negara. Sebut pribadi-pribadi. Nah, meskipun itu bercanda, tetapi itu jangan-jangan memang seperti itu nanti langkah yang akan dilakukan. Tapi selain itu juga kedekatan pribadi antara Pak Anies dengan Pramono Anung. Oh iya, kalau itu sejak tahun 90-an, bahkan lahirnya anaknya Pramono Anung di Jogja, yang ikut menunggu Mas Anies proses kelahirannya. Nah, itu kan artinya memang kedua tokoh ini kan sudah berteman sejak sama lama. Ridwan Kamil juga sering lumayan akrab sama gubernur kan. Iya, betul. Kan tapi beberapa kali katanya makan bareng di makanya sebenarnya kalau Jokowi itu tidak turun gunung, saya pikir Anies juga tidak secara resmi terang-terangan ya. Terang-terangan. Tapi begini, kalau kita ngelihat tren ya dari berbagai macam lembaga survei terhadap elektabilitas ketiga pasangan ini, kan pasangan Pramono Rano ini yang belakangan leading kan, selalu. Nah, apakah ini memberi gambaran bahwa Pilkada Jakarta ini akan dimenangi oleh Pramono Rano? Kemudian, kalau nanti dimenangi oleh kedua tokoh ini, Pramono Rano ini, apakah akan menang dalam satu putaran atau akan dua putaran? Iya, kalau menurut saya Pramono Bang Dul ini harus sebisa mungkin kalau mau menang ya menang satu putaran. Karena kalau sudah dua putaran mungkin bebannya agak lebih berat. Pertama karena logistik kan pasti ya kalau secara logistik harus kita katakan si RK sama Suswono lah yang lebih banyak kan. Partai pendukungnya banyak. Partai pendukungnya banyak dan kekuasaan juga ada di situ kan. Jadi kalau mau menang menurut saya harus satu putaran, dan di masa sisa waktu tenang ini ya publik lah yang akan menentukan kan. Tetapi saya pikir kalau kita lihat dari perjalanan dari Pramono ketika dia calonkan sampai di titik akhir waktu kampanye di puncak, menurut saya dia sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari seseorang pasangan calon yang nobody jadi zero, sekarang benar-benar menjadi leading dalam hasil survei kan. Ini kan. Dan sekali lagi kan Jakarta itu orang-orang rasional, pendidikannya lebih tinggi lah. Jadi menurut saya itu potret yang memang real ada di lapangan bahwa dia leading, dan saya sih memprediksi dia akan
akan terwujud, atau akan terrealisasi di hasil pilkada nanti. Dan kayaknya sih akan menang. Satu putaran? Harus satu putaran kalau mau menang. Mas Kohar? Ya, apa nih? Gimana? Akankah Pramono Rano ini akan memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran? Kalau melihat tren survei, saya kok melihat ada potensi itu menang satu putaran. Meskipun dengan mayority yang tipis ya, mayoritas yang tipis satu putaran. Kan kalau khusus Jakarta itu kan pilkadanya kan kalau mau menang satu putaran kan harus 50 plus 1. Artinya 50 plus 1 itu dari suara sah ya. Katakanlah misalnya nanti suara sah 5,5 juta. Itu kan berarti 50%-nya kan 2.750.000 kan gitu. Nah, kalau 2.750.000 itu siapa yang mendapatkan suara 2.750.001 ya itu berarti plus dia satu aja. Plus satu saja. Itu kalau dengan asumsi tadi itu ya jumlah pemilih sahnya itu suara sahnya adalah 5,5 itu. Maka plus satu saja ya dia bisa menang. Jangan lupa masih ada calon perseorangan. Ya, Darmakun yang Pongrekun ya. Ya. Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Itu setidak-tidaknya dari berbagai lembaga survei itu kan rata-rata 3%. 3-5. 3-5%. Katakanlah pahit-pahitnya 3%. Nah, 3% itu bisa menjadi suara yang menggerus itu. Lalu kemudian ya bisa menjadi pengurang, lalu kemudahan untuk mencapai 50% plus 1 itu menjadi potensial, menjadi sangat potensial. Jadi kalau menurut saya ya melihat tren, melihat gejala, kok rasa-rasanya Pramono Rano ini bisa memenangi 50% plus 1, kemudian 3%-nya itu untuk Kunwardana, Pongrekun Kunwardana, sementara ya sisanya 47% lah itu, atau 47% kurang sedikit itu Ridwan Kamil dan Suswono. Oke, kita tunggulah nanti tanggal 27 kan langsung bisa kita buktikan apa yang disampaikan Mas Kohar. Kita tunggu kan apakah Jokowi yang lebih berpengaruh atau Anies. Siapa yang ini menarik. Siapa yang bangun dari tidur? Ya, siapa yang benar-benar bisa mengaum kan? Ya kan ini pembuktian juga apakah Jokowi memang udah nggak jadi presiden masih punya pengaruh. Malah ada juga kalau tidak ada bansos apakah dia masih yang benar? Ya kita tunggu aja. Ngomong-ngomong Pak Jokowi memilihnya di Solo kan? Beliau warga Jakarta atau warga Solo? Ya bebas. Kalau RK itu dia KTP-nya masih Jawa Barat. RK nanti memilih di Jawa Barat. Berarti kalau dia jadi terpilih jadi gubernur yang KTP-nya bukan orang Jakarta. Iya, betul. Nah, itu bisa jadi pertimbangan orang Jakarta. Tadi. Iya kan? Boboto yang akan memimpin Jackmania. Dan Jackmania sampai sekarang belum rela. Belum rela. Saudara saya itu banyak, saudara istri lah. Ya. Itu kan orang Jakarta semua. Iya. Yang mereka itu Jackmania juga, dan mereka ya hanya senyum-senyum saja. Dan melihat gelagat itu ya siapa yang sudah jelas saja lah. Ya, mereka bilang begini, saya akan coblos Bang Dul. Gitu. Dia kan nyebut Pramono, saya hanya akan coblos Bang Dul. Gitu. Oke, saya pikir cukup ya. Cukup. Baik, Sobat Media Indonesia, kita tunggu nanti apa yang terjadi pada 27 November yang akan datang. Semoga perbincangan kami bermanfaat. Terima kasih.